Laqad Allahumma rabbana kama amartana an nahmadi wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kami juga untuk panel Tanawan Wonosari beserta jajaran program Bingka Kabupaten Wonosari. Kami juga kepala kantor pusaka Kabupaten Wonosari. Kami hormatan segenap pimpinan instansi dan lembaga Kabupaten Wonosari. Kami hormatan ugi Lurah Kabupaten Wonosari, seberapa hadirin dan hadirat terima untuk hidup puji dewa syukur semoga bangsa kita menjaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Gusti Kang Agung dan Agung Sing Wiloso iwa barokahipun kanthi wonten ing kita sareng sedaya wiji sebagai pendopo Balai Kaluran Wareng menika kanthi manggih karahayun boten wonten sebutan. Shalawat wa salam bi tunjul dan asalipun sosok Allah muslimin jagat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Baik wangun mugi keluarga sami kalebetno umatipun ingkang sami turu dhateng sunah-sunahipun ingkang pinaringan syafaat wiwit ditirutan menika minangka syafaatul umma wonten ing kiamat. Allahumma amin. Saderengipun semoga kita sareng-sareng maos Fatihah mugi-mugi lumantar bahwasan Fatihah kasebat itulah benda sami pinaringan iman Islam sangka istiqomah pinaringan keluarga kang sakinah mawaddah warahmah pinaringan putra lan wayah ingkang sholih lan sholihah pinaringan rezeki ingkang kathah halal lan barokah kepilih wonten ingkang lebih gerah mugi pinaringan usaha saged tinggal pinaringan sehat walafiat pilih wonten ingkang kepentingan dan sisa mugi tinggal pinaringan maaf ingkang pindah lan pilih wonten ingkang kagungan utang ingkang kathah mugi-mugi dan pinaringan sah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu dengan wau tidak hari niku salon apa nyelake? Ribet? Nyelake iki. Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab pada hadis kursi tafarruq li'ibad yabna adam tafarruq li'ibadati Allah sadruka minan wa sudru faqra ila taf'al malaki syughlan wa sudru faqra yabna adam bi'asyuku adam termasuk kita lakukan tafarruq li'ibadati salahno ibadah marang ingsun amlak sodro kawinan atimu bakal tak kebahi kesugihan wa asyuku fakroka nanti ingsun ilangi kefakiran ilo awai jiwiniku nek kulun nyelake ibadah niku badhe dipun paringi manah ingkang sugih manah ingkang sugih menika pengertianipun laisa la'ina ghina an kasratil ardi walakin ghina dengan nafsi sejatine sugih niku boten ing tumpukan redono namun sugih menika wonten ing manah kathah tiyang ingkang gadhahi kekayaan materi tapi hatinya miskin sehingga masih nyikup liwa nyikup nengen membuting dalam lipatan menjegal kawan sendiri. Dan nyuwun sewu iki kados pundi kita nyelake ibadah.
Sehingga ketika kita memperhatikan ibadah, memenuhi panggilan Allah untuk beribadah, suatu saat ketika kita butuh, insya Allah Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Bahkan ketika kita hadir sebelum dipanggil, dimungkinkan juga kita ditolong sebelum kita memohon. Mereka lajeng wasutu fakrotan insun ilangi kefakiran itu, insya Allah hati kita akan tidak menjadi hati yang miskin. Wa ilan tafalin nek kosok baline awake dhewe boten kula ngakoni ngoten ya benar adam tafarruq li ibadati amla sadra kabinan wa asutu faqroka wa ila tafaq malaku ya deka surga tanganmu tak kebagi kesibukan. Awak jadi nek boten perlu nelak ibadah, malah kita itu merasa sibuk itu dan diberi kesibukan. Jadi orang montan itu kalau esoknya ngalah sawan duhur di boten ngasar boten maghrib lebih kundur saking samping ngastoramban jam 09.00 bengi sik taktek dandan pacul jam 12 juga dandan sampine hijau. Akhirnya nguripe saklar jeklik wong dhewe-dhewe selenget bentuk apa? Itu adalah orang yang akan ibadah. Amla saudara kabinan bahas itu fakro baiklah tambah malah tu ya mereka sudah fakro karena orang tak hilangi kefakiranmu. Jadi kau mendidik Allah dan hati seterusnya. Pertama dan bersaya kita nyelakin nomor kali. Monggo touch di dunia menggala-gala dunia bebasan saat buting kurang kalian kena rasa awal diiku niat haji karena dan menopo masyarakat thoriqon yang tamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Sapa wong ngambah dalan tumuju marang golek ilmu digampangake dalane mlebu swarga. Pertanyaan, jenengan enten wong harus ngeten iki antara rawuh kali boten rawuh kata rawuh iki. Nek pun rawuh ngeten iki gatekke kali boten gatekke kira-kira kata Penjelang dolan itu menimbulkan kesibukan yang sangat luar biasa. Pokoknya nek grupe akeh gitu. Nek pun gatekke jenengan paham kali boten paham kan aku dikira. Sekarang tiga pengajian, siapa sing ngisi? Mbok kemo akhiran ora patek ceplok ngomong. Iki berarti jelas. Nek ampun jenengan pahami kula jenengan sing jenengan lampahi kali boten kata pundi. Kira-kira. Jadi kula kasih cinta. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wala yaqba'ukum ba'dha yuhibbu ahadukum ayakula lahmahi maitan fakarihukum. Ojo ngrasani sebagian kowe marang sebagian liyane. Apa kowe seneng nek mangan daginge sedulurmu sing wis mati mesti kowe rasa. Pertanyaan kula, iki di kesehatan sing kok ngrasani. Nggih dipikirane ngene. Untuk tes jiwa pun kalau makan tidak ada. Untuk tes liyane sing berat-berat. Ini termasuk berat ya kerasaan itu. Kalau bukan kerasaan Pak mengajak keuangan itu kalau mau nunggu sendiri kerasaan. Bon. Nek pun dilampahi pertanyaan sing ikhlas kalau ora ikhlas kathah pundi kira. Apa ada tendensi atau udang di balik batu, ada pamrih-pamrih tertentu di luar ridhonya Allah atau tidak? Dalam kitab Tabiul Ghafilin, besok orang-orang yang hanya riak dari sisi amalnya, maka dia akan disuruh meminta pahala kepada orang yang diriakan. Kalau ini ibadah ikhlas Gusti, kelontar penjenengan, dan penjenengan orang ikhlas berdoa, jalur ganjaran malah gitu. Kalau jangan seru, monggo. Ampun ngatos kamar tadi sofwanin alaihi turabun fa'sobahu wa alum fatarakahu sholda ilang jel ganjarane koyok dini dileduk sing neng dhuwur watu sing alus ketibanan bayu. Ampun ngatos ngaten pramila diterjadi keikhlasan. Bapak Ibu yang menurut semua orang itu berharap mencari satu kata kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.
Kula niku nate wae jeneng Wonosari. Karep kula niki lak rada kepengin nilak wetan mriku. Jebule antrine niku saking Ndugubah niku dugi niku para gantri niku. Suwaking kathahipun bis mencari satu kata kebahagiaan. Wisata dulu, wisata. Lah nyuwun sewu, Kanjeng Nabi paling wasiat dan kita dan sampai akan hidup kita ini bahagia dan tidak merugi di akhirat nanti. Ngantos menika dipun komentari dening Syekh Muhammad Ali Asy'aduli wonten kitabipun Minhajus Sunnah. Menika pesenipun dhateng para sahabat sapa sing gelem ngerteni 5 perkara niku lajeng nglakoni lajeng mulangke marang wong. Iki sahabat Abu Hurairah lajeng kula kanjeng akhiripun dipun cetok asalipun Kanjeng Nabi ngendika ngaten ittaqi maharima takun abadan jogonen awakmu saka barang-barang sing diharamake Gusti Allah mongko kowe bakal dadi wong sing ahli ibadah. Kalau kita ingin jadi ahli ibadah itu kita harus menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik dari sisi ucapan, baik dari sisi perilaku, baik dari sisi asupan makanan kita. Terus pun ditutur kata kita tidak menyakitkan hati orang lain. Qad yujari sayfi bungur pada buku 5 jarah lisan. Kalaulah pedang lukai tubuh, masihkah ada harapan sembuh? Kalaulah lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Tidak mungkin. Kalau Zainuddin kata, ini kan justru kita orang penjaringan sami bertutur kata yang baik yang tidak diharamkan oleh agama. Dan apa mau itu penjaringan Providence Sabun manut sesuatu apa-apa yang dilarang dari sisi ucapan kita, apa-apa yang dilarang dari sisi perilaku kita, apa-apa yang dilarang dari sisi makanan kita, baik dari sisi jenisnya maupun dari sisi kasarnya atau cara kita memperoleh. Mulai pengen dari ahli ibadah kok isih ngamuk oleh lakon ibadah yang diharamkan, baik dari sisi ucapan, baik sisi perbuatan, dari sisi asupan, maka itu jauh panggang dari belum saya. Ini satu, kita harus menghindari hal yang diharamkan. Yang kedua, wallahu bima qasamallahu laka takun abnas. Nrimo marang barang sing diparingake Gusti Allah marang sira yang kowe bakal dadi sugi-sugihe manungsa. Ketika kita sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan penuh keridhaan, penuh kemahaman wonten ing manah kita, disitulah titik qanaah kita itu akan masuk di dalam hati kita. Hidup ini sebetulnya murah tapi yang mahal itu gengsi. Gimana betul? Kalau saya uji, antrian ini Pak, dalam itu anggur Islam gede itu tidak ngambil apa itu labu dicampuri kotoran itu terus itu dituisi dan tarik itu zaman dia sugeng rawuh waktu itu moncer zaman dia pelosone mendong apa dia ada motif-motif itu kemudian berubah kembali. Dulu kan belum ada apa Pak gedung seperti ini, akhirnya ada gedung wabil juga pengen gedung. Kemudian dulu juga ini kangge nonton itu tegil dulu kita telah kepil di awal. Sekarang semuanya sudah rapi. Ini yang raja menyebut mawon keramik bahan dah berani sekarang bahan dah mahal sekali ya. Jadi mana susah mau lipat sekali langsung dilapis atau erian. Lah kok serang dalan. Untuk cilik-cilik zaman dia ini nggak bengi-bengi aja pipis niku mawon juga kono wae. Mergo napa jugane nganggo lemah iki. Terkadang pengaruh-pengaruh seperti itu masuk di dalam padahal sebetulnya rumah itu adalah yang bisa kita huni
kangge melindungi kita dari panas dan dingin. Prinsipnya begitu. Nek kadang nek ulun mbuh sing nganggo macana ngobrol ora kopi ngopong. Ini kadang seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita pola hidup Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidur di pelopang kurma sampai beliau itu kencang. Kalau gini, fisiknya dan tidak dewasa nih, itu capek banget nih. Sahabatnya muat kan Nabi bagi kalau tugas kayak kasur sing empuk. Perlu uang mewah-mewah yang alam dunia. Intinya kita itu kayak mampir ke mobil, itu akan kita hidup. Amal umat di sini ada sebaiknya sangat. Rata-rata umatku umurnya yang sudah tekan 70. Sekarang mencari orang yang usia di atas 100 tahun itu sudah agak sulit. Yang jenis pun kita kayak itu las-lasan misalnya, umur las-lasan itu sasmitani pun kita belajar putra putri kita, mendidik putra putri kita dengan kewalasan. Jangan ada kekerasan. Sekarang sudah ada lonceng sekolah ramah anak, tidak ada bullying di situ, tidak ada aturannya, harus dengan kasih sayang. Di sini ada momentum memilih spesifikasi keilmuan. Kalau peminatan itu masih di usia las-lasan itu. Jadi 10 tambah siji itu buatan 10 siji yang 11 sampai 19. Disitulah letak momentum bagaimana kita menerapkan kewalasan dalam putra putri kita dan setelah itu 20 tambah siji itu buatan 20 siji selingkuh, senangannya likur. Di situ kita sudah mulai arah ke profesi. Selingkuh sampai 19 dileti siji momentum satu lagi selawe, senangannya lama. Itu di situ ada momentum pernikahan. Mula ketika aku gabung, jika sing Pak Lurah CS, rumah kami punat mojo binangan salibit. Rumah kami punat mojo binangan kakung boten kakak menapa kakak tadi gantal sasupit, gantal kedadosan dari suruh ingkang tinangsunan lawenan dinulu bidul paling gini get padha rasane pramita manunggaling cipta rasa karsa. Ini proses ini cipta rasa karsa manunggal di antara dua itu untuk berayu ridha Gusti Allah anika min sunati faqala bi sunati faisan. Nah di sini terjadi momentum memilih jodoh, milih apa profesi atau milih jurusan bisa ganti, milih pasangan hidup itu ganti repot. Kalau orang nggak patuh, kayak muridnya di tempatnya loh, tahu nggak saya? Cinta nih pak. Masih anak-anak itu suruh nyanyi. Pun lajeng mungkin 30 kesana itu fase dandang gula. Di situ jual saya kita sudah berbagi kepada orang lain. Kita sudah merasa nikmatnya hidup dandang itu pahit gula itu lagi tidak bisa merasakan nikmatnya hidup dan kehidupan puncak umur kita ketika diberi kurva atau misal nanti yaitu diberi misalnya seperti Nabi 63 tahun maka puncaknya adalah pada 30 sampai 40 itu. Kemudian 40 Pak masuk menang. Nabi diutus jadi Rasul utusan usianya 40 tahun. Ini sudah berpikir tidak dirinya sendiri kepada orang lain. Khairun nas afaulina, sebaik-baik manusia, orang yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Ini fase menang. Ojo gaprek ringkilah wis tuwek malah yang betul. Kemudian saya kesenangan juga kita berpeci di usia 50 itu sudah ruang untuk menjaga kehati-hatian kita dalam beribadah kepada Allah. Orientasinya sudah ukhrawi. Pokoknya sudah sejak ini wakjine tidaklah ini lintas hidup kita seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita melihat bahwa dunia istilah yang dia mampir umbi itu memang betul, sebab 2000 sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Mulai nenek sentuh satu besok bener-bener setahun dua itu dirikon itu sedina dirikon itu 1000 tahun di dunia ini. Jadi kita itu kalau diberi waktu 100 tahun berarti kita itu hanya 2,4 jam hidup di dunia ini. Nah saya ketahui suara ini ukur 1, di bawah itu sudah 1,2 jam. Kalau hanya 1,5 jam ini lah kalau hampir mobil awan-awannya lo beduk-beduk ini kan jangan
1,5 jam terus hilang pegel gue aku terus kelaku yuk di kan artinya waktu itu sangat singkat. Dan jenengan itu dulu anak-anak masih berseragam SMA, sekarang ini ternyata ketika sudah 50 ke sana, saya sudah 50 lebih, itu yang saya wis waktunya awal diri itu harus betul-betul konsentrasi pada beribadah kepada Allah karena yun sewu sanu ulang menjelasan biaya iman al-soleh. Yang kedua, bagaimana kita menerima pemberian Allah dengan penuh kesyukuran. Nanti kan Nabi mencontohkan kepada kita untuk hidup yang sederhana. Saat ini boleh orang sederhana roh itu kebangel, boleh orang mopiok itu kadang. Terkadang mengukur kesuksesan orang itu orang yang uripe serba wah, mobilnya serba mewah, saben bank jadi nasabah, saben saksi sotuku sawah orang kita ketumpul dunia lali ibadah kalau sebelum sebiyah kalau tonggo gaweane cerah tonggo kabeh yun sewu. Ini terkadang dari parameter tidak seperti itu. Laisal ghina kafratul awati wal ghina nafsi. Utawa wonten sing ngarani sing sukses niku wong sing gedhong bojone ayu moblong mas-masane serba krompyong tandurane serba robyong sing ditandur brambang bawang karo sing paling penting udele. Lah bukan itu ya, intinya kesuksesan itu bagaimana kita itu kumaulah datang ke sana insyaallah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takut mukmin. Api lo karo tanggamu, api lo karo tanggamu, monggo kowe bakal dadi wong mukmin nang sakjane. Yun sewu bakalan iku. Kita saged ngawuningani bilih tangga niku sangat penting kangge kita lan penjelasan baik itu dikala kita bahagia maupun dikala kita itu sedang kesusahan. Nek nabi bahagia ini kita lihat saking kanggo kuwi tamu latihan prasmanan nadam patiran beda asa-asa jada sing tunggu gendong niku wirawiri pesabet tukang giling-giling juru masak bendahara suami seksi parkir semua tonggo tepali. Iya betul. Nah ketika kita susah wong sewu nandang duit semua juga tonggo tepali kan yang kuyo kita rasakan sampai Nabi berpesan makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sapa iman karo Gusti Allah lan dina akhir mulyano tamyaho. Oke. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Lajeng ingkang kaping sekawan wa hibbalin nas ma tuhibbun nafsi maupun muslimah. Cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi orang yang muslim sejati, yang muslim sempurna. Maksudnya kados pundi kula ndak sampun ngatos selalu datang sesami boten ginakaken teko seliro. Dong yo sewu ada satu hadis ada dulu nama muflis. Tahu enggak kamu orang yang yang bangkrut itu siapa? Sahabat jalan al-muflisu fina al-dirham wal mata. Wong sing bangkrut kanjeng Nabi wong sing ra duit kali tidak punya kekayaan. Kanjeng Nabi dawuh innal muflisa min ummati, innal muflisa bisa. Karena ini merupakan isim dari inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Karena ini isim mufrad maka maksudnya dengan fathah itu. Innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah mayat dia sholat zakat, sholat siam zakat. Orang yang datang ketika di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wayati tersyama hadza, tapi datangnya juga membawa dosa mencaci maki orang lain. Lalu dia pemilu, namun nanti awal jadi ya kata-katanya harus betul-betul dijaga, harus kondusif. Nabi ini pun menduga, tersyama hadza, benar-benar dia mencaci maki orang lain. Waktu hadza menuduh orang lain dengan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wakala malah harta dan memakan hartanya orang lain dengan tidak benar.
Wasapakah damah hadaran nilai gede wong liya, mungkin terjadi pembunuhan, wah dolo bahaya dan memukul seseorang yang sama. Fayu'tiha min hasanati, maka orang ini akan diberi kebaikannya orang ini, umat Tuhan. Orang yang dituduh, orang yang disakiti itu akan diberi pahalanya orang yang beribadah. Fa'in fa'nya qabla ayyudha alaih, seandainya habis kebaikannya pada dia orang merangkul dan nyarutan kesalahan-kesalahan tadi. Ukhidha min khotoyahum, diambilkan dari dosa-dosanya orang yang didolim, orang yang dianiaya, orang yang dicaci maki tadi. Ukhidha min khotoyahum fatulihat alaih, maka diberikan kepada dia. Jadi wong iku nek didolim iku nek ora diirimi ganjaran, yo dhek iki disudo dosa. Suatu khirikan binar, kemudian orang tadi diseret ke neraka. Gara-gara apa? Gara-gara itu perilakunya yang tidak dijaga. Oleh sebab itu monggo kita jaga bagaimana kita itu memperlakukan orang lain dengan apa yang ketika diperlakukan kepada kita akan menjadi bahagia. Topo seliro, orang yang dijiwit, yo aja seneng jiwit, orang yang dicelakit, yo aja celaka-celakit. Lawang orang yang dicelakit, kok dicelakit pisang, entek amek kurang gulai. Akhirnya apa? Dia mencaci maki orang lain dan bisa-bisa. Yang terakhir adalah tutur-tutur doa itu kau. Ojo mokeh keguyon tanpa wates. Karena apa? Wala tutur-tutur fa'ina kasratu doa itu kau. Kau yang keguyon tanpa wates itu bisa mematikan hati kita. Hidup ini adalah ada konsekuensi. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kita akan memperoleh pahala. Dan tidak main-main yang urip ning alam dunia itu yang pun dijanji alas kubro kau bala syahid. Aku lah pangeranmu toh, nggih jenengan pangeran kula. Kita nanti di akhirat akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Oleh sebab itu harus hati-hati. Pakai ane loro, nek ora swarga ya neraka. Tetapi kita juga harus memahami bahwa Allah itu maha memberi rahmat. Sampai rahmatnya itu Allah itu ada 100 yang diberi di dunia itu cuma 1. Si jini itu sama ngabeti sapi itu ada tidak 11 kalau anaknya mergo di situ ngabet rahmat itu sudah. Yang 9 pun Pak, yang 9 nanti akan dibagi oleh Allah di akhirat. Sehingga Gusti Allah banget melasih dan kita bahasa. Prinsipnya mari kita jaga iman kita, mutiara iman yang ada di hati kita. Insya Allah itulah yang menjadi karcis awal di busuk lebih suara pun Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita jaga. Jadi 5 hal ini monggo saya kira tidak perlu panjang lebar karena perjalanan waktunya juga kegiatannya sangat padat. Saya sampaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ngaten mawon lan kita kasih panduan. Bapak Ibu, kami akan berdoa dengan doanya malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pesanipun malaikat Jibril dalam syarah kita As-Shawqi. Jangan ini doa Rasul dengan Nabi. Jangan doa kanthi donga niki. Terus jangan menuwun napa ingkang panjenengan suwun. Mugi-mugi lumantar majlis menika sedaya panuwun kita dipun ijabat dening Allah. Nanti kita beri waktu untuk panjenengan berdoa dengan sedia. Monggo panjenengan pratitisaken panjenengan dan Allah mugi-mugi dipun ijabat. Mohon bacaan Fatihah sekali. Fatihah berqaul tamam bi Bismillahir Rahmanir Rahim. جالب ذلك الخير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا والشهيد في الدين معروف والعافية والنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وعبودنا وتقوى والعفو والغنى والموت عن الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولدي على الندان ولكل ذات صالحة والإجابة المسؤول ولدفن البلاء وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها جميع الآيات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا نور السماوات والأرض ويا قيوم السماوات والأرض ويا صمد السماوات والأرض ويا زين السماوات والأرض ويا جمال السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام ويا غوث المستغيثين وضربة العابدين ونفس الكرب المكروبين ومفرج الغم وأشرف المستشرقين ومجيب سؤال العابدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin rahmatullahi rahmatullah, maka ketika waktu kita akan berwarna di sana kita bagi dalam berkas dan kiranya berwarna bisa kita kembali melakukan kembali lebat. Saya sebenarnya kiranya berseserpan dan bersesuaian yang sangat berat antara yang sama dan pribadi kaulah Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.